Mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami bisa boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah ya Bapa, firman yang akan dibawakan ini semuanya dari Padamu. Berkati kami semua yang hadir ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini judulnya pilihan, diambil dari Keluaran ayat pasal 9 ayat 1 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak yang hadir, segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ayat emasnya diambil dari Keluaran pasal 9 ayat 6. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Waktu masih kuliah di kampus, ada peraturan yang menentukan mahasiswa lolos mata kuliah atau gagal. Kriteria gagal jika absen melebihi 75% dari jumlah dari hari kuliah. Kriteria lolos jika kurang dari 75% atau sekitar 4 kali tidak masuk. Aturan itu diberi sejak masuk kuliah dan dosen sering mengingatkan. Pilihan diberi, taat atau tidak, mau sukses atau gagal. Namun ada saja mahasiswa yang tidak taat. Hukumannya yaitu gagal. Ketidaktaatan dapat mendatangkan hukuman. Hal ini pun terjadi pada bangsa Mesir. Allah berkali-kali memperingatkan mereka, namun mereka tidak taat. Hukumannya, Allah memberi tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak mereka. Sebelum menghukum, Allah memberi peringatan untuk taat atau tidak. Allah bertindak bukan kemarin, bukan hari ini, namun besok hari. Artinya, Allah hendak memberikan kesempatan bagi Firaun dan bangsa Mesir untuk bertobat. Namun, Firaun memilih untuk tidak taat. Hukumannya,
semua ternak mereka mati. Sedangkan ternak bangsa Israel tidak seekor pun yang mati. Allah berpihak kepada bangsa Israel yang taat dan setia kepadanya. Tulah kelima ini mengandung peringatan bahwa sikap tidak taat bisa mengakibatkan kematian. Mereka yang menentang kehendak Tuhan pasti menerima hukuman. Sebaliknya, kepada yang taat, Allah memberikan pertolongan dan keselamatan. Peringatan sudah diberi, kesempatan masih ada, tunggu apa lagi? Pilihan ada di tangan kita, mau selalu taat atau tidak. Refleksi, mengindahkan perintah Allah adalah bukti ketaatan kita kepadanya. Pertolongan dan keselamatan diberi Allah bagi mereka yang mau taat. Mungkin renungannya segini aja yang bisa saya bagikan. Ya, mungkin bisa ditambah sedikit dengan kesaksian aja lah dari hidup saya. Ya, buat ini. Dalam hidup kita pasti banyak pilihan-pilihan, tetapi seringkali saya selalu berusaha kalau membuat pilihan cocokin dulu dengan firman Tuhan, supaya ya walaupun kadang-kadang susah ya mau taat, tapi seenggaknya ada usaha lah gitu. Jadi belajar, bisa belajar lebih baik lah gitu. Kayak seperti doa malam, kadang-kadang ada perasaan, ada males, tapi senang juga ketemu. Apalagi Tuhan memberi banyak kesempatan kepada kita. Jadi ya pilihan kadang-kadang ada di kita sendiri, mau ikut. Kadang-kadang ada yang bilang orangnya segitu-gitu aja, tapi ya lumayan daripada enggak, pasti banyak lah positifnya. Itu pilihan semua ada di kita. Itulah yang sering saya lakukan dalam menentukan pilihan. Semoga Tuhan selalu memimpin kita semua dalam menentukan pilihan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin sekian, Pak Hadi bisa ditambahin. Terima kasih Bu Chandra atas firman-Nya. Tentu ya, saya juga kalau mau baca tentang Firaun agak heran juga ya. Apakah Tuhan, kepada Allah tahu tidak gitu kalau misalkan Firaun itu pasti menolak untuk tunduk pada perintah atau permintaan Allah gitu. Saya yakin bahwa Allah tahu gitu kalau Firaun itu akan nolak berkali-kali, tapi tetap Allah meminta kepada Musa untuk datang berbicara sampai 10 kali peringatan itu, dan tulah itu sampai 10 kali juga dijatuhkan kepada Firaun. Dan ini juga menjadi peringatan buat kita semua. Apakah kita ketika dapat peringatan dari Allah, apakah kita harus menunggu sampai 10 kali untuk tetap bersikukuh pada pendirian kita? Tentu kita tidak ya. Kali aja sudah cukup gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan untuk firman yang tadi disampaikan oleh Bu Chandrawati. Saya persilakan. Ada renungan, ada sharing. Ya, saya mau sharing. Ada satu tafsiran, sebetulnya Allah itu mengeraskan Firaun supaya 10 tulah itu bisa dilaksanakan. Karena tulah yang terakhir itu kan semua anak sulung di Mesir kan meninggal semua ya. Kecuali yang yang dipercik darah, itu semuanya selamat. Tapi saya ya kembali lagi setuju juga sih harus 10 tulah itu, karena kalau tulah kelima aja kan penyakit sampar kayaknya gimana ya, belum kecil gitu. Buat Firaun tuh kecil, dia kan seorang raja kan. Jadi pada saat itu mungkin seorang raja di Mesir tuh sangat kuat mungkin ya. Jadi tulah kelima aja kalau
buat kita nih di Indonesia kejadian seperti itu 5 tulah aja udah kayaknya pada mati kelaparan semua. Gitu Pak, makasih. Masih Werna. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau nambahkan lagi atau mau sharing lagi? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke doa syafaat ya. Ada 6 pokok doa syafaat. Yang pertama Bu Chandrawati ya. Bu Chandra? Iya, iya Pak. Yang pertama ya. Iya. Yang kedua Pak Dadang. Pak Dadang. Ya, siap. Yang ketiga Pak Setiadi. Ya, Pak. Terus yang keempat Pak Suryadi. Pak Suryadi yang keempat. Pak yang kelima ya. Kelima Pak Suryadi. Keempat Pak Suryadi mungkin. Iya, keempat kan baru Keempat belum nih. Keempat saya tadi. Ya. Pak Suryadi keempat ya. Ya. Yang kelima Pak Elim. Pak Elim. Ya, siap. Yang keenam saya sampai tutup dalam doa ya. Yang terakhir saya dan tutup. Oke, sebelumnya ada lagu untuk sebelum masuk ke doa syafaat. Kita akan nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Hampirlah dengar doa. Yesus penebus Orang lain jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan Bapa, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa ya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas malam hari ini di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh merenungkannya ya Tuhan, di dalam kami menentukan pilihan hidup ini untuk taat atau tidak. Bapa kami, biarlah ya Tuhan, apa yang kami tentukan semuanya berpegang kepadamu saja. Tolong supaya dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, supaya kami jangan salah dalam menentukan pilihan. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Engkau memberi kesempatan pada kami untuk bersatu hati, untuk mendoakan kepada para pemimpin ini. Tuhan memimpin Komite Penanganan COVID-19 dalam upaya menanggulangi kasus COVID-19 yang makin bertambah. Tuhan Yesus, Kau mengetahui pada saat ini di mana orang yang kena dampak COVID makin bertambah. Tolong ya Tuhan, supaya para pemimpin ini, komite ini bisa menangani untuk bisa memberi lebih baik apa yang harus dilakukan dalam menentukan keputusan-keputusan ya Tuhan. Biarlah di mana makin mereka giat dalam melakukan penyuluhan ataupun apapun, dan juga melalui sosial media juga untuk menanganinya, dan juga melalui segala upaya ya Tuhan, bila pada mereka hikmat supaya COVID-19 ini bisa ditanggulangi. Tuhan Yesus, Engkau yang paling tahu ya Tuhan segala upaya yang untuk dilakukan. Tolong ya Tuhan, hanya kepadamu ya Bapa kami mohon pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini di keletihan tubuh kami disegarkan oleh firman-Mu. Biarlah Engkau menyucikan hati pikiran kami terlebih dahulu Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati ingin berdoa bagi pimpinan pemerintah kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, dan dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Biarlah Engkau pimpin mereka, bukakan pikiran mereka. Biarlah apa yang mereka akan lakukan semuanya dilakukan untuk mensejahterakan rakyat. Dan terlebih biarlah yang diambil semuanya sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami ingin berdoa bagi negara kami. Di tengah-tengah ancaman resesi ekonomi ini Bapa, biarlah Engkau berikan kepada kami rakyat Indonesia untuk mau bersatu hati, untuk memohon kepadamu. Apabila Engkau mau, angkatlah resesi, atau biarlah resesi ekonomi ini bisa berlalu dari negara kami. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas kami semua anak-anak-Mu. Bapa, kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menjaga, melindungi kami semua anak-anak-Mu dan kami semua bangsa Indonesia ini. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penjagaan dan kuasa-Mu untuk kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Bapa di surga, kami juga terbeban untuk mendoakan keadaan dunia di mana kami berada. Di tengah-tengah COVID-19 yang melanda dunia. Tetapi ada beberapa ahli yang sedang meneliti untuk menemukan
untuk menemukan suatu obat yang bisa menjadi penangkal atau menyembuhkan yang terkena penyakit COVID-19. Kami menyerahkan ini semua, Tuhan berikan hikmat dan akal budi kepada mereka yang bertugas untuk menemukan vaksin itu. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan terang kemuliaan Allah menyertai mereka, supaya mereka berhikmat dan berakal budi, agar mereka dengan waktu yang tidak terlalu lama, mereka menemukan vaksin COVID-19 ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, biarlah segala apapun, biarlah yang bukan kehendak kami yang tadi, tetapi kehendak Tuhan jadilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga hendak berdoa ya Tuhan, bagi masyarakat, baik di daerah maupun kota ya Tuhan, di mana Engkau tahu bahwa banyak masyarakat yang kena terjangkit penyakit COVID, khususnya di kota-kota besar ya Tuhan. Sehingga makin lama makin bertambah banyak orang yang sakit. Bahkan di antara mereka banyak juga yang tidak tertolong. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam menangani, mengatasi penyakit COVID-19 ini. Khususnya kepada para masyarakat, ya Tuhan, supaya mereka diingatkan selalu untuk selalu mematuhi dan mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kiranya dengan adanya protokol kesehatan ini, kami yakin dan percaya bahwa akan mengurangi penderita penyakit COVID-19 ini. Bapa di surga, tidak lupa juga kami mohon kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, imunisasi pada setiap orang supaya mereka dapat menangkal penyakit tersebut dengan imun yang kuat. Kami yakin dan percaya Tuhan, maka penyakit pun bisa diatasi. Namun semua ini tanpa turut campur daripada Engkau ya Tuhan, kita tidak akan berarti apa-apa. Semuanya tetap kita mengandalkan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, yang akan memberikan kekuatan kepada kita sebagai masyarakat, supaya kita tetap kuat di dalam menangkis penyakit tersebut. Bapa, kami mohon sekali lagi kepada Engkau, kiranya Tuhan dapat mengingatkan kepada setiap masyarakat, baik di daerah dan kota, untuk selalu taat dan patuh kepada pemerintah, dan juga selalu mengandalkan kepada Engkau ya Tuhan. Itulah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Tuhan Yesus, sungguh kamu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendoakan Tuhan. Kiranya Tuhan tahu banyak perusahaan-perusahaan yang pada saat ini mulai bisnisnya melambat ya Tuhan, karena COVID-19 ini yang terus belum mereda dari bulan Maret hingga September ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai perusahaan-perusahaan
yang bisnisnya mulai banyak yang gulung tikar ya Tuhan. Kiranya Engkau yang tahu ya Tuhan, sehingga perusahaan-perusahaan tidak memberhentikan karyawannya. Biarlah kasih setia Tuhan yang terus menyertai perusahaan-perusahaan, agar perusahaannya boleh bertahan dan tidak memberhentikan karyawan maupun mempekerjakan karyawan pada saat ini seminggu 3 kali ya Tuhan. Engkau tahu, biarlah kasih setiamu yang terus menyertai perusahaan-perusahaan ini di dalam mengambil langkah-langkah yang harus dia lakukan sehingga perusahaannya boleh bertahan dan terus berkembang lagi seperti sedia kala ya Tuhan. Kau tahu pemerintah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh mengurapi agar kebijakan-kebijakan yang diambil ini boleh menjadikan perusahaan semakin kuat dan karyawan-karyawannya tidak di-PHK ya Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang boleh menyertai seluruh aktivitas dan usaha-usaha di negara kami ini ya Tuhan, khususnya di Republik Indonesia ini, Engkau yang terus menyertainya. Tanpa campur tangan Tuhan, kasih setia Tuhan, semuanya ini akan sia-sia ya Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami pada malam ini juga bersatu hati Bapak untuk mendoakan jemaat dan simpatisan GKI Terusan Pasir Koja Bapak dalam usahanya pada saat masa-masa pandemi ini Bapak, yang mempunyai toko, yang punya usaha, yang punya perusahaan, yang bekerja, yang berwira swasta, semuanya Bapak. Berkatilah mereka, berilah pengharapan buat mereka semua, supaya bisa tetap berjalan dan mampu bertahan dalam kondisi seperti saat ini. Dengarkanlah doa kami ya Bapak. Doa yang tiap hari, tiap malam kami terus panjatkan terus menerus ya Tuhan. Biarlah doa yang kami panjatkan terus menerus tiap malam ini Bapak bisa menjadi suatu mukjizat buat kami semua ya Bapak. Pimpinlah doa-doa malam selanjutnya Tuhan. Dan kami juga ingin mendoakan jemaat-jemaat kami yang lain Bapak. Para lansia, jemaat-jemaat yang mengalami sakit penyakit, angkatlah sakit penyakitnya Bapak. Para hiburlah mereka semua ya Bapak. Kami juga berdoa secara khusus untuk Pak Siryadi dan Pak Kokoy Bapak. Pada saat ini Bapak, beliau berdua menjalani masa cuci darah Bapak. Berilah pengharapan, berilah penghiburan buat mereka berdua Bapak. Kami juga berdoa untuk Alia Rosnawati Bapak, yang lagi menjalani kemoterapi ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Tante Lili, Tante Wiwi Bapak, Tante Kam dalam masa-masa tuanya Bapak. Berilah kekuatan buat mereka semua. Dan buat Ibu Eliawati Bapak dalam usia senjanya Tuhan. Berilah kekuatan buat mereka semua Bapak. Berilah penghiburan dan berilah suatu penghiburan dari anak-anaknya semua ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami hanya alaskan di dalam Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan Kudus kami ya Tuhan. Amin. Amin.